Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rani Eka Diansari, SEM ACC, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan Indonesia, dan seluruh teman-teman A1 yang berbahagia. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Rafika Nur Astuti NPM 006, 2. Ami Yulianti NPM 058, 3. Aprilia Wahyuni NPM 062 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi, transfer, dan inkaso. Baik, selanjutnya saya Yulianti NPM 058 akan menjelaskan mengenai akuntansi transfer. Nah, yang pertama mengenai pengertian transfer. Transfer merupakan salah satu jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana sesuai dengan perintah dari pemberi amanat yang ditujukan kepada penerima transfer yang telah ditunjuk oleh pemberi amanat tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer. Terdapat 4 pihak. Yang pertama adalah nasabah. Di situ nasabah dapat berperan sebagai pihak yang mengirimkan atau pihak yang menerima dana. Kemudian yang kedua ada bank penarik atau drawer bank. Nah, bank penarik ini adalah bank yang melakukan transfer keluar atau bank yang menerima amanat dari nasabah untuk mentransferkan sejumlah dana kepada bank tertarik untuk kemudian ditujukan kepada penerima transfer. Kemudian yang ketiga adalah bank tertarik atau Triwi Bank. Nah, yaitu bank yang melakukan transfer masuk yang menerima sejumlah dana dari bank penarik tadi kemudian meneruskannya kepada penerima transfer. Kemudian yang keempat adalah beneficiary atau pihak akhir yang akan menerima transfer dana tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis transfer. Terdapat 2 jenis transfer. Yang pertama adalah transfer keluar atau outgoing transfer, yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain atau cabang bank sendiri. Kemudian yang kedua adalah transfer masuk atau incoming transfer, yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, cabang sendiri atau bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai kegiatan pengiriman uang dan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer or KYC. Nah, kegiatan transfer dalam suatu bank ini pasti memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, bank harus sedini mungkin ini mengendalikan kegiatan ini untuk meminimalisir kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah. Nah, prinsip mengenal nasabah ini sangat membantu tim audit ketika menentukan keberadaan penyimpangan pada bidang akuntansinya. Prinsip mengenal nasabah ini adalah prinsip yang diterapkan oleh penyelenggara untuk mengetahui antara lain identitas pengirim atau penerima, untuk memantau kegiatan usaha pengiriman uang, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang. Nah, di situ terdapat contoh dari tata cara penerapan prinsip mengenal nasabah. Nasabah yang dimaksud adalah pihak yang mengirim atau menerima dana. Terdapat 2 langkah. Yang pertama adalah pengenalan terhadap nasabah. Yang terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah penelitian identitas nasabah, yang kedua adalah pencatatan transaksi, dan yang ketiga adalah penyimpanan dokumen transaksi. Nah, penelitian identitas nasabah ini dibagi menjadi 2, yaitu perorangan maupun perusahaan. Pada perorangan ini, petugas harus meminta nasabah untuk memperlihatkan identitas dirinya seperti KTP, SIM, maupun paspor. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa identitas tersebut telah sesuai dengan nasabah yang bersangkutan. Kemudian langkah yang kedua adalah pencatatan transaksi. Di sini untuk perorangan penyelenggara itu harus melakukan pencatatan transaksi setiap nasabah sekurang-kurangnya meliputi nama dan alamat nasabah, tempat tanggal lahir, pekerjaan, kewarganegaraan, nomor bukti identitas, nilai transaksi, dan tanggal transaksi. Kemudian untuk perusahaan, ini sekurang-kurangnya meliputi nama dan alamat nasabah, bidang usaha, nomor izin usaha, NPWP, nilai transaksi, dan tanggal transaksi. Untuk yang ketiga adalah penyimpanan dokumen transaksi. Nah, penyelenggara
harus sebisa mungkin mendokumentasikan atau menatausahakan dokumen-dokumen tersebut agar tersimpan dengan baik. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah mengenai contoh transaksi keuangan yang mencurigakan. Terdapat 3 contoh. Yang pertama adalah pengiriman uang tanpa disertai dengan identitas yang jelas dari pengirim maupun penerima dana. Kemudian yang kedua adalah pengiriman uang yang tidak sesuai atau menyimpang dari profil, karakteristik, dan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah uang yang dikirimkan diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Selanjutnya, saya Rafika Nur Astuti, NPM 006, akan melanjutkan pemaparan materi terkait dengan akuntansi transfer keluar. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait dengan apa sih itu transfer keluar. Jadi, transfer ini itu dapat berupa setoran tunai, pendebitan rekening giro, terus pencairan tabungan, dan lain-lain. Dan di mana ini nanti itu akan melibatkan rekening antar kantor atau RAK. Nah, mungkin langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu contoh A. Pada tanggal 5 Mei 2018, Bank Mitra Niaga Semarang mentransfer dana sebesar 100 juta ke cabang Solo sebagai pelimpahan likuiditas melalui Bank Indonesia cabang Semarang. Nah, untuk alur dananya itu bisa dilihat di skema yang ada pada slide ini, yaitu dari Bank Mitra Niaga Semarang itu ke Bank Indonesia Semarang. Nah, mengapa? Karena ini transfer ke cabang luar kota yang juga melibatkan Bank Indonesia di kota tersebut ke kota yang akan dituju dan masih dalam satu kantor bank. Jadi, setelah dari Bank Indonesia Semarang itu ke Bank Indonesia Solo, baru setelah itu sampai ke Bank Mitra Niaga Solo. Lalu, di Bank Mitra Niaga Semarang itu melakukan pencatatan atas transaksi yang telah dilakukan. Nah, di sini akan melibatkan RAK karena rekening yang dituju ini masih dalam satu kantor cabang, yaitu cabang Solo. Lalu untuk pencatatannya yaitu di debit RAK cabang Solo dan di kredit giro pada Bank Indonesia yang masing-masing sebesar 100 juta rupiah. Contoh yang selanjutnya yaitu contoh B. Pada tanggal 1 April 2018, Bank Mitra Niaga Semarang itu menerima amanat dari nasabah giro saudara Faisal untuk mentransfer dananya sebesar 30 juta ke Bank Bahana cabang Bandung. Untuk mentransfer ini itu membebani nasabah untuk komisi transfer 10.000 dari beban gironya. Nah, untuk transfer antar bank di luar kota, maka pengiriman itu harus tetap berhubungan dengan kantor cabangnya di luar kota. Sedangkan kantor cabang di luar kota tersebut akan berhubungan dengan kantor yang akan dituju melalui proses clearing. Nah, untuk contoh tersebut itu bisa digambarkan melalui alur pada slide ini. Nah, di sini bisa dilihat dari Bank Mitra Niaga Semarang itu mentransfer ke luar kota yaitu ke Bandung, maka ini akan melalui kantor cabang yang ada di Bandung yaitu Bank Mitra Niaga Bandung, dan setelah itu Bank Mitra Niaga Bandung itu akan berhubungan dengan Bank Bahana Bandung sebagai bank tujuan yang melibatkan Bank Indonesia juga dalam prosesnya. Lalu untuk pencatatannya ini bagaimana? Nah, untuk pencatatan ini dilakukan oleh Bank Mitra Niaga Semarang sebagai bank asalnya, yaitu pada sisi debit itu ada Giro Faisal sebesar 30 juta 10.000. Lalu di sisi kredit itu ada RAK Cabang Bandung sebesar 30 juta dan ada pendapatan komisi sebesar 10.000. Untuk contoh yang ketiga atau contoh C, pada tanggal 15 Mei 2018, nasabah giro bernama Amin itu memberikan amanat kepada Bank Mitra Niaga Semarang untuk mentransfer dana yang ditujukan kepada saudara Diana, nasabah Bank Mitra Niaga cabang Cirebon sebesar 50 juta. Untuk itu, Amin menyerahkan perintah pendebitan giro sebesar 15 juta, cek bank sendiri yang ditarik oleh saudara Rahmat sebesar 10 juta, cek bank Sejati Semarang sebesar 20 juta, dan tunai sebesar 5 juta. Untuk komisi transfer ini dibebankan sebesar 10.000.
Nah, di sini perlu diingat lagi bahwa transfer itu bisa dilakukan apabila dana setoran itu telah efektif. Maka, pada contoh ini dilakukan bila dana tersebut telah efektif. Oleh karena itu, setoran warkat bank sendiri itu harus dikonfirmasikan terlebih dahulu dan warkat bank lain itu harus dikelilingkan terlebih dahulu. Dan bila telah efektif, maka dapat dilakukan proses transfer. Nah, untuk skemanya itu bisa dilihat di sini yang hanya melibatkan Bank Mitra Niaga Semarang ke Bank Mitra Niaga Cirebon. Lalu untuk pencatatannya, pertama dana itu harus dipastikan efektif terlebih dahulu. Maka di sini itu baru bisa dilaksanakan pencatatan pada clearing pertama dengan mendebit akun warkat clearing sebesar 20 juta. Lalu setelah seluruh dana itu dinyatakan efektif, maka bisa dilakukan pencatatan clearing kedua dengan debit kas sebesar 5 juta, debit giro amin sebesar 10 juta, 15 juta 10 ribu, lalu mendebit rekening giro rahmat itu sebesar 10 juta, lalu mendebit giro Bank Indonesia sebesar 20 juta, lalu untuk kreditnya itu ada RAK cabang Cirebon sebesar 50 juta, dan pendapatan komisi itu sebesar 10 ribu. Selanjutnya, saya Aprilia Wahyuni, NPM 62, akan melanjutkan penjelasannya. Tadi kan sebelumnya teman saya sudah menjelaskan terkait dengan akuntansi transfer keluar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan akuntansi transfer masuk atau incoming transfer. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu akuntansi transfer masuk? Jadi, akuntansi transfer masuk itu merupakan pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Bank yang menerima transfer masuk adalah bank pelaksana. Dalam hal menerima transfer masuk, bank akan membukukan sejumlah bersih yang menjadi hak beneficiary. Transfer masuk dapat diterima dari cabang pemrakarsa bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri, atau merupakan penerusan terhadap nasabah bank lain dari kota yang sama. Baik, selanjutnya yaitu akan membahas terkait dengan contoh soal akuntansi transfer masuk. Di sini terdapat contoh soal A. Tanggal 5 Mei 2018, Bank Mitra Niaga Semarang mentransfer dana sebesar 100 juta ke cabang Solo sebagai pelimpahan likuiditas melalui Bank Indonesia. Di sini yang ditanyakan yaitu pencatatan jurnal saat Bank Mitra Niaga Semarang mentransfer dana kepada Bank Cabang Solo. Di sini untuk pencatatan pada Bank Mitra Niaga Solo yaitu pada tanggal 5 Mei 2018, rekening debitnya yaitu giro Bank Indonesia, karena pelimpahan likuiditasnya tadi kan melalui Bank Indonesia sebesar 100 juta, sehingga akunnya yang digunakan yaitu giro Bank Indonesia. Kemudian pada rekening kredit yaitu RAK atau rekening kantor cabang Semarang sebesar 100 juta. Baik, selanjutnya yaitu terdapat contoh soal B. Tanggal 1 April 2018, Bank Mitra Niaga Semarang menerima amanah dari nasabah saudara Faisal untuk mentransfer dananya sebesar 30 juta ke Bank Bahana Cabang Bandung. Untuk transfer ini membebani nasabah pada komisi transfer sebesar 10 juta pada akun beban gironya. Di sini pada soal B ini kita akan menjurnal dua pencatatan penjurnalan. Yang pertama itu pada Bank Mitra Niaga Semarang selaku bank yang diberi amanah dari nasabah. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 1 April 2018 pada rekening debit yaitu RAK rekening antar cabang Semarang sebesar 30 juta dan kreditnya yaitu giro Bank Indonesia sebesar 30 juta. Nah, kemudian pada jurnal yang kedua yaitu pencatatan pada Bank Bahana Bandung selaku penerima transfer masuk. Bila transfer masuk ini ditujukan untuk nasabah tabungan di bank ini atas nama Anissa. Jadi untuk jurnalnya pada rekening debit yaitu giro Bank Indonesia sebesar 30 juta dan debitnya yaitu akun tabungan Anissa sebesar 30 juta.
Untuk komisi 10.000 tadi tidak dijurnal karena sudah dijurnal pada saat transfer keluar yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal C. Di sini soalnya yaitu transfer dana kepada cabang Cirebon sebesar 50 juta, yang dananya ini berasal dari perintah pendebitan giro sebesar 15 juta, kemudian dari cek bank sendiri atau Bank Mitra Niaga Semarang yang didari oleh saudara Rahmat sebesar 10 juta, kemudian dari cek Bank Sejati Semarang sebesar 20 juta, kemudian tunai sebesar 5 juta. Untuk transfer keluar tadi kan sudah dijurnal dan dijelaskan oleh teman saya. Pada set ini kita akan menjurnal transfer masuknya yang diterima oleh Bank Mitra Cirebon. Jadi pada tanggal 15 Mei 2018 pada rekening debitnya yaitu menggunakan RAK Cabang Semarang sebesar 50 juta, kemudian di sisi kreditnya yaitu rekening giro Diana selaku penerima transfer untuk nominalnya sebesar 50 juta. Nah, setelah itu kita masuk ke akuntansi inkaso. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan inkaso itu? Inkaso atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan collection itu adalah jasa perbankan yang dimana melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian tagihan berupa warkat ataupun surat berharga yang tidak dapat diambil alih kepada pemberi amanat untuk keuntungannya. Nah, lalu dalam inkaso ini sering dikenal dengan adanya bank pemrakarsa dan juga bank pelaksana. Nah, untuk bank pemrakarsa ini adalah bank penerima warkat dari pihak ketiga yang untuk ditagihkan, lalu hasilnya itu untuk keuntungan pihak ketiga tersebut. Nah, sedangkan untuk bank pelaksana ini adalah bank yang melakukan penagihan kepada pihak ketiga atas amanat dari bank pemrakarsa dan keuntungannya ini adalah untuk pihak ketiga, nasabah dari bank pemrakarsa tersebut. Nah, lalu untuk jenis-jenis inkaso ini ada apa aja sih? Nah, di sini jenis inkaso ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan jenisnya, yang kedua berdasarkan lalu lintas dananya, dan yang ketiga berdasarkan mekanisme pelaksanaannya, yang dimana ini nanti akan dibahas satu persatu pada slide berikutnya. Nah, yang pertama itu ada inkaso berdasarkan jenisnya, yaitu inkaso dengan warkat tanpa lampiran dan juga inkaso dengan warkat berlampiran. Nah, apa sih sebenarnya inkaso tanpa lampiran dan inkaso dengan warkat berlampiran ini? Nah, untuk inkaso dengan warkat tanpa lampiran itu adalah warkat inkaso yang dimana digunakan untuk inkaso tetapi tidak dilampiri dengan dokumen apapun. Nah, di sini bisa dilihat untuk contohnya itu ada cek dan juga biliet giro. Lalu untuk inkaso dengan warkat berlampiran ini adalah warkat inkaso yang memang harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung. Nah, di sini bisa dilihat untuk contohnya itu ada kwitansi dan juga faktur. Lalu jenis inkaso yang selanjutnya itu ada berdasar lalu lintas dana dan berdasarkan dengan mekanisme pelaksanaannya. Berdasarkan lalu lintas dana itu ada inkaso masuk dan juga inkaso keluar. Nah, di mana untuk inkaso masuk itu adalah berupa tagihan masuk atas tagihan beban rekening sendiri dan itu hanya dikirimkan ke cabang pemrakarsa. Lalu untuk inkaso keluar itu adalah sebuah instruksi dari nasabah untuk melakukan penagihan pihak ketiga di kantor cabang atau bank lain di luar kota. Lalu jenis yang selanjutnya itu ada berdasarkan mekanisme pelaksanaannya. Nah, itu ada 2, yaitu inkaso yang dilakukan melalui bank lain dan yang dilakukan melalui cabang bank sendiri. Nah, untuk
inkaso melalui bank lain, yaitu apabila dilakukan terhadap pihak ketiga, nasabah, dan bank lain di luar kota. Nah, ini bisa dilakukan melalui cabang sendiri ataupun dari bank koresponden apabila dari bank yang bersangkutan tersebut itu tidak memiliki cabang di wilayah yang akan dituju. Nah, sedangkan inkaso melalui cabang bank sendiri itu apabila dilakukan melalui kantor bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri. Nah, untuk jenis inkaso melalui bank lain itu bisa dilakukan dengan kantor sendiri dan juga dengan bank koresponden. Nah, untuk yang pertama, di sini bisa dilihat untuk mekanisme inkaso via kantor bank sendiri. Nah, bisa dilihat untuk skemanya. Di situ ada nasabah X yang dimana ini merupakan nasabah dari Bank B di Surabaya, yang dimana nasabah ini itu melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah dari Bank A di Jakarta. Nah, di sini X itu melakukan pembayaran kepada Y dengan cara memberikan cek ataupun biliet giro kepada Y. Nah, setelah itu Y itu menyetorkan cek atau biliet giro ke rekening Bank A di Jakarta. Lalu dari Bank A tersebut itu dikirimkan warkat ke kantor cabang yang ada di Surabaya. Nah, setelah itu kantor cabang Bank A yang ada di Surabaya itu mengkliringkan cek atau biliet giro melalui penyelenggara clearing di Surabaya. Nah, setelah selesai dikliringkan, Bank B itu melakukan validasi. Nah, jika di sini diperoleh valid dan dananya itu juga mencukupi, maka Bank B itu akan mendebet rekening nasabah X. Nah, lalu setelah clearing itu dinyatakan valid, selanjutnya akan disampaikan suatu informasi terkait dengan efektivitas dana melalui clearing Surabaya. Lalu penyelenggara clearing Surabaya ini akan menyampaikan informasi terkait dengan efektivitas dana ke Bank A cabang Surabaya. Nah, lalu setelah itu Bank A di cabang Surabaya itu melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada kantor Bank A Jakarta mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau biliet giro Bank B. Lalu Bank A itu mengkreditkan rekening nasabah Y. Nah, untuk itu, inkaso yang dilakukan melalui kantor bank sendiri itu biasanya relatif cepat, yang mungkin tidak bisa dipungkiri juga tetap membutuhkan waktu untuk pengiriman fisik warkat yang digunakan untuk penagihan cek atau biliet giro ke kota yang dituju. Mekanisme yang selanjutnya yaitu mekanisme inkaso via bank koresponden. Nah, apabila di sini bank itu tidak mempunyai kantor cabang ke wilayah yang akan dituju. Nah, maka di sini bisa dilakukan melalui bank koresponden. Untuk mekanismenya itu bisa dilihat pada slide ini. Bisa dilihat untuk yang pertama di sini ada X. Nah, X ini itu adalah nasabah Bank B di Surabaya, di mana nasabah ini itu melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah dari Bank A di Jakarta. Nah, dalam hal ini di sini juga bisa dilihat bahwa X itu melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek atau biliet giro kepada Bank B kepada Y. Lalu untuk yang kedua, di sini bisa dilihat juga bahwa Y itu menyetorkan cek atau biliet giro ke rekening Bank A yang ada di Jakarta. Lalu Bank A itu menginkasokan cek atau biliet giro melalui Bank C atau bank koresponden di Jakarta. Karena apa? Karena di sini Bank A
itu tidak memiliki cabang di Surabaya. Nah, sedangkan Bank C itu memiliki cabang di Surabaya. Maka Bank C ini disebut bank koresponden. Nah, selanjutnya di langkah yang keempat, itu bisa dilihat di sini bahwa Bank C di Jakarta itu Warkat itu dikirimkan Bank C di Surabaya. Nah, lalu dari Bank C di Surabaya itu mengkeliringkan Warkat melalui clearing Surabaya. Nah, di yang keenam itu di situ bisa dilihat bahwa kita setelah melakukan clearing, Bank B itu melakukan validasi. Nah, jika validasinya itu valid dan dana yang digunakan itu juga mencukupi, maka Bank B itu akan mendebet rekening nasabah X. Nah, kemudian Bank B itu menyampaikan efektivitas dana melalui penyelenggara clearing di Surabaya. Nah, yang ke-8 itu bisa dilihat bahwa Bank C Surabaya itu memperoleh informasi terkait dengan efektivitas dana dari penyelenggara clearing Surabaya. Dan selanjutnya Bank C Surabaya itu melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi ke kantor Bank C Jakarta mengenai efektivitas dana. Nah, untuk alur yang terakhir itu Bank C Jakarta itu menyampaikan efektivitas dana cek atau bilet giro ke Bank A, dan Bank A itu melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Y. Nah, dibandingkan dengan mekanisme yang sebelumnya, mekanisme ini itu lebih dikenakan biaya yang lebih tinggi karena terdapat biaya penerusan oleh Bank C yang dipotong langsung dari cek atau bilet giro yang diinkasokan, karena ini tadi melibatkan bank koresponden. Untuk jenis inkaso yang selanjutnya yaitu inkaso melalui cabang bank sendiri. Nah, di sini digambarkan dengan mekanisme inkaso yang dilakukan di antar cabang. Nah, di situ ada pihak pemberi amanat dan pihak tertagih, yang dimana pihak-pihak tersebut itu melakukan jual beli. Nah, di pihak pemberi amanat ini akan mengamanatkan kepada bank pemberi pemrakarsa untuk melakukan suatu penagihan kepada bank pelaksana dalam hal pembebanan kepada pihak yang tertagih. Lalu dari pihak tertagih tersebut itu akan memberikan pembayaran kepada bank pelaksana, dan bank pelaksana tersebut itu akan melakukan konfirmasi ke bank pemrakarsa terkait dengan keuntungannya. Baik, selanjutnya yaitu akuntansi inkaso keluar. Inkaso merupakan kegiatan bank yang mengandung ketidakpastian. Untuk mengetahui keberhasilan inkaso diperlukan waktu untuk konfirmasi. Selama waktu menerima amanat untuk menagih hingga tagihan berhasil atau tidak, transaksi ini harus dibukukan dalam rekening administratif. Mengingat bank pemrakarsa akan membayar kepada pihak pemberi amanat. Kalau inkaso berhasil, maka transaksi ini sebenarnya transaksi bersyarat. Dengan demikian, pencatatan administratif ini dikelompokkan pada rekening kontingensi kewajiban. Baik, selanjutnya yaitu transaksi inkaso antar cabang. Di sini terdapat contoh soal tanggal 10 Mei 2018, Bank A Semarang menerima amanat Warkat Inkaso atau setoran cek atau bilet giro Bank A Bandung dari Saudara Amir untuk diinkasokan ke Bank A Bandung. Beban Saudara Ali ini sebesar 100 juta. Di sini kita akan mencatat jurnal pada Bank A Semarang atau Bank Pemrakarsa pada saat menerima setoran atau cek bilet giro atau warkat. Bank A Semarang selaku Bank Pemrakarsa harus mencatat pada rekening administratif sebagai berikut. Pada sisi kreditnya yaitu warkat inkaso dan ditagihkan dengan nominal 100 juta. Kemudian pencatatan dengan ayat jurnal posisi kredit ini
disebabkan karena transaksinya bersifat bersyarat, dan apabila berhasil akan menimbulkan kewajiban bank pemrakarsa untuk menyerahkan atau mengkreditkan ke rekening amanat. Baik, di sini kita masih melanjutkan contoh soal yang tadi. Pada hari yang sama, Bank A Semarang konfirmasi bahwa inkaso untuk beban saudara Ali, nasabah Bank A Bandung dinyatakan efektif atau ada dananya. Sehingga tugas Bank Pemrakarsa yaitu ada dua. Yang pertama, menihilkan rekening administratif untuk inkaso. Kemudian yang tugas kedua yaitu melimpahkan hasil tagihannya kepada yang berhak dengan cara mencatat pada rekening real atau efektif. Komisi inkaso ini ditentukan sebesar 0,05%. Di sini kita akan mencatat pada rekening administratif pada tanggal 10 Mei 2018. Kan tadi kita sudah memasukkan pada rekening kredit, sehingga kita harus menihilkan sehingga dimasukkan pada rekening debit. Di sini untuk rekeningnya Warget inkaso disetor dan ditagihkan pada sisi debit sebesar 100 juta. Kemudian untuk yang kedua yaitu pencatatan pada rekening real. Di sini pada tanggal 10 Mei 2018 pada rekening RAK Cabang Bandung sebesar 100 juta, kemudian giro Amir sebesar 99.500 pada sisi kredit. Kemudian sisi kredit juga ada pendapatan komisi sebesar 500 juta. Ini dihitung dari 0,05% dikali 100 juta sehingga hasilnya 500.000. Baik, di slide selanjutnya ini kita masih melanjutkan soal yang sebelumnya. Pelimpahan hasil inkaso itu sebenarnya tidak hanya bisa ke giro saja, tetapi bisa ke tabungan ataupun ke rekening lain yang dikehendaki oleh si pemberi amanat. Pada contoh tadi diasumsikan bahwa Amir adalah nasabah Bank A Semarang. Jika Amir bukan nasabah Bank A Semarang, maka Bank A disambi mencatat rekening administratif seperti sebelumnya. Juga akan mencatat terlebih dahulu dalam rekening real sebagai berikut. Nah, di sini terdapat pencatatan jurnal pada tanggal 10 Mei 2018 pada sisi debit yaitu RAK Cabang Bandung sebesar 100 juta, kemudian pada sisi kredit yaitu Warget inkaso telah ditagih dan akan dibayar sebesar 100 juta di sisi kredit. Nah, selanjutnya kita akan mencatat jurnal tadi untuk menampung sampai pemberi amanat datang ke bank untuk mengambilnya. Jika pemberi amanat mengambilkannya secara tunai, maka di jurnal di Bank A Semarang pada tanggal 10 Mei 2018 pada rekening debit yaitu Warget inkaso telah ditagih dan akan dibayar sebesar 100 juta, kemudian kas sebesar 99.500 di sisi kredit, kemudian pendapatan komisi sebesar 500 di sisi kredit karena tadi ada komisi sebesar 0,05%. Baik, selanjutnya yaitu akuntansi inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Untuk inkaso masuk yang berasal dari cabang bank sendiri, maka tugas bank pelaksana adalah membebankan ke rekening pihak tertagih. Misalnya, kelanjutan dari contoh sebelumnya bahwa Ali sepakat untuk membayar dengan beban giro Ali sebesar 50 juta dan beban tabungan Ali sebesar 20 juta dan cek Bank A Bandung yang ditarik oleh Amir sebesar 30 juta, maka pencatatan di Bank A Bandung yaitu pada tanggal 10 Mei 2018 rekening debit yaitu giro Ali sebesar 50 juta, kemudian tabungan Ali sebesar 20 juta, kemudian giro Amin sebesar 30 juta. Kemudian pada sisi kreditnya yaitu RAK Cabang Semarang sebesar 100 juta. Baik, selanjutnya saya Ami Yulianti, NPM 058 akan melanjutkan pembahasan mengenai transaksi inkaso antar bank via kantor cabang bank sendiri.
Nah, transaksi inkaso antar bank ini dapat diselesaikan melalui kantor cabang bank sendiri. Dengan demikian, bank pemrakarsa yang melakukan inkaso hanya akan berhubungan rekening dengan kantor cabangnya. Sedangkan kantor cabang sendiri ini akan berhubungan dengan bank lain di wilayah clearing yang berbeda yang telah menerbitkan cek atau biliet giro. Nah, oleh karena itu, pencatatan transaksi ini terjadi di bank pemrakarsa, bank pelaksana atau cabang bank sendiri, dan bank lain tertagih. Nah, sebagai contoh, perhatikan contoh soal pada slide tersebut, di mana pada tanggal 15 Mei 2018, nasabah Bank A di Jakarta yang bernama Y ini telah menjual barang-barang elektronik kepada X selaku nasabah dari Bank B Surabaya dengan total transaksi 500 juta. Nah, pada hari yang sama, nasabah X ini menarik cek mundur untuk membayar kepada Y yang dapat dicairkan pada tanggal 20 Mei 2018. Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 2018, saudara Y ini setor ke Bank A untuk keuntungan gironya berupa cek dari Bank B Surabaya yang ditarik oleh X tadi senilai 500 juta. Nah, untuk mencatat transaksi ini, pencatatan di Bank A pada saat menerima setoran warkat inkaso adalah yang pertama, pencatatan di rekening administratif, yaitu tanggal 20 Mei 2018 dengan rekening di debit, yaitu rekening administratif rupiah, warkat inkaso disetor dan ditagihkan senilai 500 juta di debit. Baik, yang selanjutnya berdasarkan contoh sebelumnya, yaitu kemudian atas dasar setoran cek tersebut, kemudian Bank A Jakarta ini mengirimkan cek atau biliet giro tersebut via ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya untuk dikliringkan. Nah, bila Bank A cabang Surabaya telah mengonfirmasikan bahwa cek telah divalidasi oleh Bank B Surabaya dan dinyatakan efektif melalui clearing, maka Bank A Jakarta segera membukukan hasilnya ke rekening saudara Y setelah dipotong komisi inkaso. Nah, komisi inkaso di sini sebesar 1 juta. Kemudian misalnya pada tanggal 21 Mei 2018 dana dinyatakan efektif oleh Bank A Surabaya, maka pencatatan jurnal di Bank A Jakarta adalah seperti pada tabel tersebut. Yang mana pada tanggal 21 Mei 2018 mencatat di kredit sebagai rekening administratif rupiah warkat inkaso dan ditagihkan yang sebelumnya tadi di debit menjadi dikreditkan sebesar 500 juta. Jurnal kedua pada tanggal 21 Mei 2018 di debit ada rekening antar kantor cabang Surabaya sebesar 500 juta rupiah dan di kreditnya terdapat dua akun. Yang pertama ada giro saudara Y tadi sebesar 499 juta rupiah, kemudian kredit pendapatan komisi sebesar 1 juta. Baik, yang selanjutnya masih terkait dengan contoh sebelumnya, yaitu pencatatan transaksi di cabang pelaksana atau Bank A Surabaya. Nah, yang pertama adalah mencatat pada saat menagih melalui clearing dengan Bank B Surabaya, yaitu pada tanggal 21 Mei 2018 rekeningnya dikredit, yaitu rekening administratif rupiah warkat clearing sebesar 500 juta rupiah. Kemudian yang kedua, pada saat clearing sudah dinyatakan berhasil atau dana dinyatakan efektif, maka mencatat yang pertama pada tanggal 21 Mei 2018 mengkreditkan rekening administratif rupiah sebesar 500 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah pada tanggal 21 Mei 2018 kreditnya giro Bank Indonesia sebesar 500 juta rupiah dan kreditnya adalah rekening antar kantor cabang Surabaya Jakarta sebesar 500 juta rupiah. Baik, yang selanjutnya adalah transaksi inkaso bila bank pemrakarsa tidak memiliki cabang di wilayah clearing tertuju. Nah, untuk hal ini masih menggunakan contoh yang sama,
Namun dimisalkan bila Bank A ini tidak memiliki cabang di Surabaya, maka untuk mengatasi hal tersebut, Bank A bisa meminta bantuan ke Bank C di Jakarta sebagai bank koresponden yang memiliki cabang di Surabaya. Nah, dengan demikian, untuk kasus ini, ketika Bank A menerima setoran warkat inkaso, maka Bank A langsung menginkasokan ke Bank C Jakarta melalui clearing. Nah, dengan demikian, transaksi ini akan melibatkan Bank A Jakarta, Bank C Jakarta, Bank C Surabaya, dan Bank B Surabaya. Nah, yang pertama adalah pencatatan di Bank A Jakarta ketika penerimaan warkat untuk diinkasokan melalui clearing dengan Bank C Jakarta yang dicatat pada rekening administratif, maka jurnalnya adalah pada tanggal 21 Mei 2018 dengan rekeningnya rekening administratif rupiah warkat clearing di sebelah kredit dan sebesar 500 juta rupiah. Kemudian pencatatan selanjutnya adalah pencatatan ketika inkaso dinyatakan efektif oleh Bank C di Jakarta. Maka jurnalnya adalah pada tanggal 21 Mei 2018 rekening administratif rupiah warkat clearing yang tadi telah dikredit ini dipindahkan sebelah debit dengan nominal 500 juta rupiah. Kemudian jurnal yang kedua adalah mendebit giro Bank Indonesia sebesar 500 juta rupiah dan mengkredit giro saudara Y sebesar 500 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya adalah pencatatan di Bank C Jakarta. Nah, pada tanggal 21 Mei 2018 rekeningnya mendebit rekening antar kantor cabang Surabaya sebesar 500 juta rupiah dan kreditnya adalah giro Bank Indonesia sebesar 500 juta rupiah. Baik, yang selanjutnya adalah pencatatan di Bank C Surabaya. Terdapat dua kali pencatatan. Yang pertama adalah pada saat clearing penyerahan atau penagihan, di mana jurnalnya adalah tanggal 21 Mei 2018. Rekeningnya di sebelah debit adalah rekening administratif rupiah warkat clearing sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya pencatatan yang kedua adalah pada saat dana dinyatakan efektif oleh Bank Indonesia Surabaya atau Bank B Surabaya. Nah, jurnal di Bank C Surabaya adalah seperti pada tabel tersebut, di mana tanggal 21 Mei 2018 ini terlebih dahulu mengkredit akun rekening administratif rupiah warkat clearing sebesar 500 juta rupiah yang sebelumnya tadi di debit ketika penyerahan atau penagihan clearing. Kemudian jurnal yang kedua adalah mendebit giro Bank Indonesia sebesar 500 juta rupiah dan mengkredit akun rekening antar kantor cabang Jakarta sebesar 500 juta rupiah. Baik, yang selanjutnya adalah pencatatan di Bank B Surabaya, di mana Bank B Surabaya ini tadi adalah tempat di mana nasabah X menarik cek mundurnya. Nah, untuk mencatat hal tersebut, maka pada tanggal 21 Mei 2018 ini mendebit akun giro saudara X sebesar 500 juta rupiah dan dikreditnya adalah giro Bank Indonesia sebesar 500 juta rupiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami hingga selesai. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.